Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Feby, ya Feby. Bagaimana menyikapi kalau kita diam-diam suka atau mencintai seseorang? Bagaimana mengalihkan perasaan tersebut, terutama bagi yang belum siap menikah? Jadi sebenarnya begini, semua orang sebenarnya terobsesi untuk satu hal. Saya Fitri, bagaimana cara mengungkapkan perasaan kepada seseorang, seperti bahasa apa yang cocok sebagai ungkapan perasaan. Jadi kedipan mata seorang perempuan seperti engkau Fitri, itu sangat berpengaruh terhadap laki-laki. Itu adalah Andi Rusdi. Saya bingung bagaimana mendefinisikan antara kagum dan rasa cinta. Itu dia. Baik, terima kasih teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi di studio bersama saya Burhan SJ. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak hal terkait dengan kehidupan pemuda, milenial, dan apa-apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang seperti kita yang muda-muda ini. Satu hal yang paling mendasar dalam hidup ini, terutama bagi orang-orang seperti saya, pemuda, menurut saya adalah bagaimana kita berpikir untuk melakukan perubahan di hari esok. Karena menurut saya ketika seorang pemuda tidak memiliki minimal niat dalam dirinya untuk melakukan perubahan, maka berdamailah dengan maut hari itu juga. Ada beberapa kali teman-teman banyak yang sering mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dalam Instagram saya, melalui Instagram saya, yang akan saya berikan jawabannya sesuai dengan pemahaman saya. Saya pertama ingin melihat pertanyaan dari Andini, ya. Andini. Pertanyaannya begini, bagaimana sebaiknya seorang perempuan ketika memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis sedang dia merasa belum siap untuk menikah? Jadi kita sebenarnya dihadapkan pada beberapa hal dalam dunia asmara, khususnya kita yang muda-muda ini. Seolah-olah kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk hidup, menikah, lalu mati. Kenapa? Karena setiap kali kita ketemu dengan teman-teman lama yang sudah berkeluarga, atau ketika misalnya kita pulang ke kampung halaman, keluarga selalu bertanya, kapan kau menikah? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi pertanyaan itu akan menjadi beban dalam diri kita, dalam kepala, yang perlahan membuat kita seolah-olah betul-betul terbebani dan merasa terpaksa harus menikah, terlepas dari semua tanggung jawab dan beban setelahnya. Menurut saya, kita ini kan di Sulawesi, kita dihadapkan pada beberapa hal. Ketika ada laki-laki dengan perempuan yang saling mencintai, dia diikat oleh beberapa aturan, tatanan sosial, tradisi, budaya. Ketika misalnya kecintaan kedua belah pihak ini dituruti, maka dia harus menanggung konsekuensinya, yaitu menampik segala macam budaya yang kontroversi. Kapan menampik kebudayaan? Maka kadang beberapa orang menilai bahwa kehormatannya menurun. Jadi kita ini sebenarnya diperhadapkan pada dua hal, yaitu antara kebahagiaan cinta dengan kehormatan berdasarkan budaya, dan tidak mungkin kedua-duanya diterapkan bersamaan. Pasti ada satu yang harus dikorbankan. Itulah tugas pemuda untuk mencerahkan publik terkait dengan stigma ini. Nah makanya ketika misalnya teman-teman ada yang berpikir untuk menikah, silahkan menikah. Pernikahan itu adalah urusan masing-masing orang. Ketika dia sudah merasa siap, ya silahkan. Nah kecuali misalnya kalau telinganya tidak tahan dengan mulut-mulut lingkungan, otomatis hidupnya pasti tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi teman-teman pemuda, seharusnya yang paling penting untuk dilakukan dan pertama-tama yang harus dilakukan adalah bagaimana membentengi diri, berpikir inovatif, berdaulat atas kehendak sendiri, begitu. Kenapa? Karena hanya dengan kebebasan, kemerdekaan individu, orang bisa bertahan pada prinsip-prinsipnya dan tidak mudah goyah oleh lingkungan. Karena banyak orang beranggapan bahwa
Ketika engkau terlalu mendengarkan ucapan orang lain sementara hal tersebut bertentangan dengan kepribadianmu, maka pada saat itu jugalah engkau telah menjadi orang lain. Dan kita kebanyakan begitu, lebih memilih menjadi orang lain hanya untuk dapat pengakuan daripada menjadi diri sendiri demi sebuah ketenangan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Feby. Ya, Feby, bagaimana menyikapi kalau kita diam-diam suka atau mencintai seseorang? Bagaimana mengalihkan perasaan tersebut, terutama bagi yang belum siap menikah? Jadi sebenarnya begini, semua orang sebenarnya terobsesi untuk satu hal itu karena ada obsesi dari lingkungan. Kita ini kan hidup, sebagian besar pilihan kita ditentukan dari obsesi yang diinspirasikan oleh lingkungan. Contoh begini, teman-teman mungkin ketika sendirian sedang membaca buku atau menyibukkan dirinya berdiskusi, itu teman-teman tidak berpikir tentang menikah. Tetapi ketika misalnya teman-teman ketemu atau berada dalam lingkungan orang-orang yang sudah berkeluarga, yang pastinya mereka akan menginspirasi teman-teman untuk menikah. Setelah teman-teman kembali, teman-teman pasti akan merenungkan, iya kayaknya saya memang sudah siap untuk menikah dan saya memang perlu untuk menikah. Dari bayangan-bayangan itu teman-teman itu sebenarnya terbebani dan seolah merasa terpaksa memang untuk menikah. Padahal menurut saya menikah itu adalah pilihan. Caranya mengalihkan itu adalah perbanyak petualang, kayak kira-kira begitu. Buat kaki ini jauh-jauh melangkah. Kenapa? Karena hanya dengan pengalaman yang minim, hanya dengan wawasan yang sempit, membuat kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang kecil. Kenapa orang-orang hanya merasa bahwa dia diciptakan Tuhan seolah hanya untuk hidup lalu menikah dan mati? Karena lingkungannya begitu. Dia tidak memiliki pengalaman yang cukup, jarang berpetualang. Kenapa? Karena kalau kita memiliki pengalaman yang cukup, ketika kita sering berpetualang, maka kita akan menyadari ternyata ada laut, ada sungai, ternyata ada gunung, pantai, langit yang indah sekali, dan setiap kali itu dipandang itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Artinya Tuhan menciptakan banyak hal supaya bahagia tidak melulu tentang menikah dan ketenangan tidak melulu karena berpasang-pasangan begitu. Tapi kita tidak mungkin menemukan itu ketika kita terkungkung dalam satu wadah yang kecil. Pasti kita tidak menemukan itu, karena ketika kita terkungkung dalam satu wadah lingkungan yang kecil, maka kita akan berputar-putar di situ dan kita akan menganggap bahwa kebenaran hanya ada di lingkaran itu. Begitulah kira-kira. Jadi caranya untuk mengalihkan diri ini supaya tidak terobsesi apalagi kebelet nikah, berpikirlah bahwa Tuhan menciptakan kita untuk berguna terhadap orang lain, bukan semata menikah lalu mati. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana seseorang dikatakan atau dianggap telah siap menikah? Seseorang itu dikatakan siap menikah ketika dia betul-betul merasa cukup dan merasa sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan kehidupan rumah tangganya. Karena dalam dunia menikah, dunia pernikahan, menurut saya ketampanan dan kecantikan serta kemewahan tidak menjamin menopang sebuah rumah tangga. Satu-satunya alat untuk menopang dan melengkapi rumah tangga menurut saya hanyalah pengetahuan. Hanya pengetahuan yang mampu membentengi, menopang dan menyempurnakan pernikahan. Ketika berdiskusi sama teman-teman pemuda, saran saya ya, perbanyak diskusi, membaca, belajar terus-menerus. Hidup ini kan belajar dari kecil sampai mati. Jadi semakin sering kita belajar, semakin banyak pengetahuan. Karena hanya pengetahuan yang membuat kita siap dan mampu untuk bertanggung jawab dalam pernikahan. Jadi ketika seseorang dikatakan siap, ketika dia memiliki pengalaman yang cukup, pengetahuan yang cukup, serta hal-hal lainnya yang cukup untuk mendukung pernikahan. Saya pikir ketika cinta tidak cukup untuk pernikahan. Pernikahan itu tidak cukup ketika hanya cinta, ketampanan, kecantikan dan kemewahan. Itu tidak cukup, tapi juga butuh pengalaman, pengetahuan begitu. Kakak kapan menikah? Saya menikah nanti setelah musim panen padi, entah yang tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya. Intinya banyak orang selalu terobsesi hanya karena melihat orang lain, padahal jalan hidup kita berbeda. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Karena itu menurut saya butuh pengetahuan untuk menganalisis kita ini sebenarnya butuhnya apa, kita ini harus melakukan apa.
Karena setiap tindakan punya konsekuensi dan tidak semua tindakan yang kita lakukan bisa kita tanggung konsekuensinya. Adakah yang lebih buruk dari sampah dan lebih baik dari sia-sia? Banyak sebenarnya yang lebih buruk dari sampah. Jadi secara materi banyak kotoran-kotoran yang lebih buruk dari sampah. Kondisi psikologis misalnya yang lebih buruk dari tanda kutip sampah itu adalah di saat kita mencintai perempuan yang telah lama mencintai lelaki lain. Adakah yang lebih buruk dari sia-sia? Agama mengajarkan kita bahwa tidak ada ciptaan Tuhan di bumi ini yang sia-sia. Bahkan orang beranggapan bahwa ketika ada yang tidak kuat menunggu atau ada yang merasa penantiannya sia-sia, bahkan ada beberapa pembelajaran sebenarnya yang bisa kita temukan di saat-saat seseorang sedang menunggu. Contohnya misalnya di saat menunggu teman datang, kita belajar tentang bagaimana supaya tidak marah ketika mengharapkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Melatih kesabaran, belajar menguatkan belajar membangun mental itu di saat seseorang sedang menunggu. Jadi ada benarnya ketika ada yang mengatakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan agama kita mengajarkan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan di dunia ini yang sia-sia. Apakah menikah itu perlu cinta? Apakah bisa kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai? Bagaimana kira-kira kelangsungan ke depannya? Seberapa lama cinta dalam diam itu akan ada? Jadi sebenarnya meskipun saya sebenarnya belum menikah juga, jadi saya hanya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Menurut saya tidak semua orang menikah karena cinta. Tidak semua orang menikah karena cinta. Karena nenek moyang kita dulu dijodohkan, tapi mereka juga punya keturunan dan melahirkan kita. Artinya bahwa cinta itu tidak tumbuh begitu saja. Cinta itu tidak jatuh dari langit, tetapi ada proses-proses yang dilewati menumbuhkan rasa yang orang sebut cinta itu. Jadi kalau orang bertanya apakah orang itu menikah saling cinta, bisa saja tidak. Banyak orang menurut saya yang menikah tidak berdasar dari kecintaan, tetapi dari pernikahan itulah yang membuat mereka saling mencintai. Bisa saja dari perlakuan yang saling menyenangkan sehingga menimbulkan benih-benih cinta. Lahirlah kita, buah cinta dari sepasang manusia yang dijodohkan dari awal. Bagaimana kelangsungan ke depannya? Ya justru kita cenderung melihat orang lama pacaran, bertahun-tahun pacaran, setelah menikah, tidak lama setelah menikah, ujung-ujungnya cerai juga. Kenapa begitu? Karena menurut saya pernikahan itu bukan soal cinta atau tidak cinta. Karena dalam pernikahan kalau orang saling cinta lalu menikah, bayangan saya cintanya tidak bertahan lama. Yang membuat mereka bertahan berumah tangga adalah rasa tanggung jawab. Kalau cinta saya pikir tidak lama, karena kita sendiri dari masa kecil kita alami, kita naksir dan merasa ingin memiliki seseorang. Lama-kelamaan ketika setiap hari sering barengan, rasa penasaran itu hilang, rasa ingin memiliki itu menurun, rasa keingin pemilikan itu menurun. Begitu juga dalam rumah tangga menurut saya, bahwa cinta itu tidak bertahan lama. Yang membuat mereka bertahan adalah tanggung jawab. Berapa lama cinta dalam diam itu akan ada. Cinta dalam diam itu akan ada selama dia tidak diucap, atau cinta dalam diam itu bertahan karena dua hal. Pertama, tidak sanggup diucapkan sehingga tumbuh terus jadi dipupuk oleh rasa penasaran. Yang kedua, adanya orang baru yang lebih dicintai lagi. Cinta dalam diam itu bertahan tergantung oleh dua hal. Pertama, karena tidak bisa diucapkan dan terus dipupuk dan tumbuh karena dipupuk oleh rasa penasaran. Dan yang kedua adalah ketika tidak ada cinta baru terhadap orang baru yang lebih besar. Apakah cinta sejati benar-benar tentang membiarkan pergi? Saya pernah membaca buku ya, kalau tidak salah. Saya lupa siapa penulisnya, tapi saya pernah membaca ini, bahwa puncak tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan, dan kebohongan terbesar dalam hidup ini adalah kalimat itu. Kan orang selalu mengagung-agungkan bahwa puncak tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan, dan kata dia, kebohongan terbesar dalam hidup ini adalah kalimat adik. Itu sama mungkin kalau perempuan yang rela masuk surga adalah perempuan yang mengikhlaskan suaminya kawin lagi. Mungkin bagi beberapa perempuan, bahwa kebohongan terbesar dalam hidup ini adalah kalimat itu. Karena tidak semua orang bisa begitu. Kalaupun ada mungkin 1 di antara 1000 orang yang mampu ikhlas menjadikan dirinya, yang mampu menanamkan ini dalam dirinya, bahwa mencintai adalah mengikhlaskan. Meskipun kita tahu teorinya, tetapi ini tentang rasa, bukan tentang logika. Kalau logika ya iya, mencintai adalah mengikhlaskan, itu di logika. Tetapi pertanyaannya, apakah rasa ini akan sama dengan logika ketika peristiwa itu terjadi? Tentu tidak, atau hanya berlaku hanya untuk beberapa orang. Jadi
kalau menurut saya mencintai dengan keikhlasan itu ya beda konteks sih. Mencintai itu adalah, hakikat mencintai menurut saya adalah saat seseorang memiliki frekuensi yang sama. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan Khalil Gibran, bahwa cinta itu tentang kesucian jiwa. Oh sudah, ada lagi pertanyaan ini. Sudah 5 tahun pacaran, ia belum melamar. Menyedihkan. Pacaran itu ya hanya, menurut saya pacaran itu ya kesepakatan saja. Pacaran itu bukan pintu gerbang pernikahan, bukan. Banyak orang kok pacaran bukan karena betul-betul cinta. Banyak orang pacaran hanya ingin dapat pengakuan dari teman-temannya bahwa dia tidak jomblo. Itu saja. Banyak juga teman-teman yang pacaran ya hanya ingin melampiaskan curhatannya dan hanya ingin supaya ada teman curhat, ada teman ngopi dan lain-lain. Tidak semua orang pacaran itu betul-betul mau menikah. Jadi jangan jadikan alasan pacaran itu bahwa sudah lama kok belum dilamar, karena memang pacaran tidak menjamin pernikahan. Pacaran itu menurut saya bukan pintu gerbang pernikahan. Pacaran itu hanya kesepakatan sosial saja. Kesepakatan antar kedua belah pihak saja kok. Bahkan orang banyak kok lebih terlihat istimewa, romantis, bahagia tanpa ada kata pacaran, tanpa ada ikatan pacar. Jadi itu persetujuan saja. Itu kata pacar menurut saya hanya persetujuan. Cara terbaik untuk putus tanpa menyakitkan. Ini Andika kayaknya ini sudah bosan dengan pacarnya atau bagaimana ini? Atau mungkin sudah melamar tapi tidak mampu memenuhi permintaan kekasihnya karena tingginya uang panai mungkin yang ditetapkan, sehingga dia cari solusi untuk putus tanpa menyakitkan. Jadi segala sesuatu yang didesain di awal dengan harapan untuk kebahagiaan itu, kapan kandas di tengah jalan atau putus, ya pasti menyakitkan. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana caranya supaya sesaat sakit mampu bangkit kembali. Yang gagal dalam perjalanan itu bukan di saat seorang terjatuh, tapi di saat seorang terjatuh dan ia menolak untuk bangkit lagi, itu baru gagal. Sama dalam hubungan misalnya, bagaimana caranya supaya tidak menyakitkan? Tentu akan menyakitkan. Kenapa? Karena dia berangkat dari harapan-harapan yang menyenangkan. Kapan misalnya tidak sesuai dengan kenyataan, pasti sakit. Tetapi itu tidak ada soal, itu umum, normal saja. Yang jadi soal kalau misalnya dia sakit dan dia drop di situ, ketika dia menjadikan itu sebagai ratapan panjang dalam hidup dan tidak akan mampu bangkit kalau terjebak di situ. Jangan terjebak di situ. Bukankah setiap yang tumbuh itu harus patah dulu? Ranting itu kalau mau tumbuh lagi dia harus patah. Jadi itu kan gitu. Tidak apa-apa patah, kan bisa tumbuh kembali. Itu logikanya gitu. Itu logikanya. Tetapi kan itu bisa dijadikan kebiasaan-kebiasaan yang akan mempengaruhi emosional. Itu ada lagi nih, Andi Rusdi. Saya bingung bagaimana mendefinisikan antara kagum dan rasa cinta. Itu dia. Kalau seseorang kagum dan cinta begini, kalau saya terjemahkan bahwa cinta itu adalah pohon batangnya, kagum, suka, sayang, ingin memiliki itu adalah ranting-ranting dari pohon besar yang bernama cinta. Cinta itu adalah batang pohon, kagum, suka, sayang, cuek, manja, dan lain-lain sebagainya itu adalah ranting-ranting dari pohon besar yang bernama cinta. Nah, ada lagi, saya Fitri. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan kepada seseorang? Seperti bahasa apa yang cocok sebagai ungkapan perasaan? Jadi kedipan mata seorang perempuan seperti engkau Fitri itu sangat berpengaruh terhadap laki-laki. Itu adalah kode bahasa tubuh, isyarat untuk seorang laki-laki yang Anda sukai, bahwa Anda menyukainya, atau ada rasa yang Anda miliki begitu besar yang tidak mampu Anda ucapkan dalam bahasa apapun kecuali kedipan mata. Jadi kasih aja kedipan mata, atau kasih kode-kode jemari dalam bentuk kayak love misalnya. Banyak, tidak perlu kau tuliskan, kasih saja bahasa tubuh. Laki-laki juga peka kok. Bagaimana cara move on dari mantan? Ya hanya 2 caranya untuk move on dari mantan. Cara pertama adalah sibukkan diri dalam kreativitas positif, karena menyibukkan diri itu adalah jalan untuk meminimalisir kenangan. Yang kedua, hadirkan orang yang lebih baik dari mantan. Jadi itu 2 cara untuk move on. 1, sibukkan diri dalam kreativitas positif, itu meminimalisir kenangan buruk di masa lalu. Yang kedua, hadirkan orang yang lebih baik, pasti akan tertutupi mantannya itu. Ada lagi itu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana caranya move on itu, hadirkan orang baru atau sibukkan diri dalam aktivitas lain.
Saya Mona. Oh, ini Mona. Jadi begini, berdasarkan masa lalu perihal cinta saya sedikit kesusahan untuk jatuh cinta kembali karena rasa takut akan luka yang sama. Solusinya kakak, inilah perempuan dan laki-laki sama sih sebenarnya. Kalau siapa yang pernah menulis buku itu yang ada yang komik mitologi Yunani itu kalau tidak salah yang mengatakan bahwa manusia itu adalah budak dari masa lalunya. Kita ini katanya adalah budak dari ingatan. Kita adalah budak dari ingatan. Cara untuk move on tadi ini sama nih, kurang lebih sama pertanyaannya, cuman ini pertanyaannya sebenarnya bagaimana caranya supaya tidak jatuh dua kali dalam satu lubang yang sama. Itulah kita ini kan, karena seperti yang saya katakan tadi, salah seorang penulis Yunani kuno ya kalau tidak salah, yang pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah budak dari ingatannya. Karena ingatan ini sulit untuk hengkang dari batok kepala, akhirnya kadang kita menghambat sesuatu yang istimewa di hari depan hanya karena kita hadirkan masa lalu yang buruk itu sebagai tameng. Saya tidak bisa kak, saya kurang percaya pada perempuan lagi. Dia bilang begitu hanya karena pernah disakiti oleh perempuan di masa lalu, yang meskipun orangnya berbeda dan pasti perlakuannya juga akan berbeda. Demikian juga laki-laki perempuan. Saya trauma kak, saya sudah terlanjur kecewa. Saya pernah disakiti di masa lalu. Masalahnya yang hadir ini bukan masa lalumu, tetapi masa depan yang bisa saja berbanding terbalik dari masa lalu yang buruk. Jadi itu kenapa kita sulit untuk berevolusi ke depan, lebih maju, karena kadang kita hadirkan masa lalu yang buruk itu selalu jadi barometer untuk hal-hal baik yang akan datang. Itu solusinya. Jadi pertama, meskipun Anda pernah disakiti di masa lalu, bukan berarti Anda harus melupakan itu, tetapi minimal itu jadikan sebagai cover untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang akan datang, tetapi bukan berarti harus menutupi segala ruang yang akan datang. Kenapa? Karena bisa jadi yang akan datang jauh lebih baik daripada yang pernah berlalu. Hanya saja tidak terlibat karena Anda tutup jalannya dengan alasan pernah disakiti, dengan alasan masa lalu yang buruk, begitu. Jadi Anda harus profesional menilai bahwa meskipun Anda pernah disakiti begitu dalam di masa lalu, Anda tetap tidak bisa jadikan itu sebagai dasar untuk tidak menerima orang yang akan datang. Ada dari Citra Devi. Saya Citra kak. Jadi begini, kenapa ketulusan itu selalu disia-siakan? Ini dia. Karena zaman modern ini, Citra ya, meskipun ini tidak apa-apa, silahkan curhat Citra. Sesekali datang di studio Citra, kita diskusi di sini. Begini kak, kenapa ketulusan itu selalu disia-siakan? Bukan hanya kau Citra yang pernah mengalami, saya juga sering-sering disia-siakan. Karena itulah saya juga masih jomblo sih, karena trauma juga sih sebenarnya. Kenapa ketulusan selalu disia-siakan? Karena di zaman milenial ini bukan hanya susah membedakan mana robot dan mana manusia, tetapi bahkan yang tulus dan modus pun susah dibedakan Citra. Jadi intinya, kalau Anda tulus dan Anda disia-siakan, jangan jadikan kesia-siaannya orang, perlakuan sia-sianya orang sebagai ukuran juga untuk balas dendam. Minimal kalau Anda berlaku tulus dan Anda disia-siakan, minimal Anda punya sikap bahwa sejahat-jahatnya orang itu adalah orang. Tetapi bagaimanapun perlakuan jahat orang terhadap saya tidak akan pernah berubah, karena saya punya prinsip, saya harus selalu tulus disakiti apapun. Itu. Kalau ada orang yang jahat itu kan orang, bukan Anda. Yang penting bukan Anda yang sia-siakan orang yang tulus, kan gitu. Enggak apa-apa kita dijahatin, yang penting kan bukan kita yang jahat, orang lain, bukan kita. Dan sejahat apapun orang, jangan pernah membiarkan mengganggu kebaikan Anda. Itu Citra. Karena setulus apapun Anda, pasti akan ada saat-saat Anda disia-siakan. Tetapi ketika Anda pernah disia-siakan, saya pikir Anda akan lebih kuat dan ketulusan Anda akan semakin dalam ketika pernah diperlakukan sia-sia, dan Anda pasti akan mendapatkan hal-hal yang pernah Anda lakukan terhadap orang, termasuk ketulusan. Gitu Citra. Saya lagi sakit hati. Oh iya, sama saya juga. Soalnya sudah serius sama seseorang, malah keseriusan saya dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ini sama dengan tadi yang Citra ya, disia-siakan dan dibohongi. Sama-sama menghasilkan sama-sama sebenarnya menghasilkan ketidakmampuan menerima kenyataan. Supaya Anda bahagia Citra dan Devi, maklumi kenyataan. Karena kapan tidak, Anda pasti merasa tidak adil. Jadi supaya Anda bisa tenang-tenang dan tidak punya beban, Anda harus maklumi kenyataan ini. Karena kebahagiaan selalu bersumber dari pertentangan hati dan pikiran
yang dapat engkau maklumi. Ini tentang cinta-cinta semua ini. Seharusnya bertanya juga dong tentang kepemudaan, bagaimana caranya merubah Indonesia, bahkan untuk merubah diri sendiri saja sulit. Dini, kenapa laki-laki kadang lebih memandang perempuan hanya karena glowing? Iya, karena stigma begitu. Di TV itu setiap kali kita nonton televisi, setiap kali kita nonton TikTok, setiap kali ada iklan muncul, mau cantik pakai ini supaya terlihat glowing dan cantik. Jadi sebenarnya itu adalah stigma. Untuk apa? Untuk menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi. Dari situlah sehingga publik mengambil ukuran standar kecantikan. Oh, yang cantik itu kulit putih, sawo matang, tinggi, rambut ikal, hitam dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya produk-produk industri itu. Jadi tidak semua ya. Itu sebenarnya tidak semua. Secara umum laki-laki memandang perempuan karena glowing. Ya, umumnya begitu. Dan memang sih sebenarnya yang harus dipandang pertama kali itu adalah fisik. Yang salah kalau itu dijadikan ukuran bahwa saya yang harus glowing dan lain-lain sebagainya. Karena tidak semua penampilan yang glowing itu memiliki isi yang sama glowingnya. Karena penampilan wajah glowing itu bisa dilihat dan diukur itu berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi yang dalamnya itu tidak akan pernah bisa kita tahu. Jadi jangan jadikan glowingnya perempuan sebagai ukuran, karena tidak semua yang putih di wajah itu baik dan putih di dalam. Demikian sebaliknya, laki-laki juga begitu. Kadang perempuan juga memandang laki-laki dari kekayaan, ketampanan, kemewahan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita dalami tentang ketenangan tidak bersumber dari kemewahan. Ketenangan justru bersumber dari kesederhanaan. Karena kalau kita baca Sapiens karya Yuval Noah Harari, bahwa di abad ke-21 ini justru lebih banyak orang kaya yang mati bunuh diri daripada orang yang mati karena lapar. Artinya ada kan permasalahan dalam standar-standar kebahagiaan itu. Jadi kemewahan, ketampanan, kecantikan itu tidak menjamin kebahagiaan. Kalau tidak ada lagi, kita rehat sejenak. Nanti di besok kita lanjutkan, karena sesi-sesi bincang-bincang santai ini, sesi-sesi menjelaskan singkat seperti ini, itu rencananya akan tayang setiap minggu, minimal setiap minggu di Not Podcast gitu. Jadi itu teman-temanku sekalian, semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan setiap orang punya ukuran hidupnya masing-masing. Intinya tetap semangat, penuh kreativitas. Pemuda itu harus memiliki harapan yang besar, harus memiliki impian untuk perubahan terhadap bangsa ini. Jadi menjadi pemuda adalah menjadi agen of change. Sekian dari saya, Burhan. Terima kasih. Selamat malam.